أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي بسير سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم حضرة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يوالي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الفصل الرابع في آداب الإمامة والقدوة. Ini pasal yang keempat pada menyatakan adab imam dan adab makmum yang mengikut akan dia imam. Halaman 72. Bermula adalah bagi imam itu ada mempunyai adab. Pertama yang terdahulu daripada sembahyang. Jadi adab sebelum sembahyang. Dan yang kedua adab-adab yang di dalam bacaannya sembahyang. Dan yang ketiga adab yang di dalam rukun sembahyang. Dan yang keempat adab yang kemudian daripada salam. Maksud kemudian itu yang sesudah salam. Nah itu ada 4 macam lah adab. Setiap 4 macam itu kena ada rinciannya. Adapun adab yang terdahulu daripada sembahyang itu yaitu 6 adab. Maksud yang terdahulu yang permulaan sebelum kita takbiratul ihram itu nah. Sebelum takbir pertama tuh ada adab-adabnya itu 6 macam. Ini bagi imam. Jadi kita nih berataan bisa jadi imam di rumah kah misalnya. Bisa jadi imam kadang mesti harus yang di masjid atau di langgar. Yang pertama itu bahwa hendaklah jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Nah, ini disukai oleh makmum. Dan jika yang pertama dulu disukai oleh makmum itu dulu lah. Lalu misalnya dan jika bersalahan si makmum itu pada bencinya dan sukanya, maksudnya ada yang katuju ada yang kada. Artinya ini bisa 50-50 ini mungkin. Maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang lebih banyak pada sukanya. Jadi imam itu. Nah, jadi yang mana banyak suka itu pulang. Walaupun ada yang kada ketujuh, tapi kita lihat munnya banyak yang sukanya, ayo. Walaupun ada yang kada ketujuh, tapi mun banyak kada ketujuhnya, nah baik mundur teratur aja. Dan jika ada yang suka itu sedikit, nih masalah yang ketiga ulang. Jika ada yang suka itu sedikit, tak banyak yang kada ketujuh, tetapi orang yang suka itu adalah orang yang saleh-saleh dan orang yang benar agamanya. Nah, sidin tu banyak yang kada ketujuh, tapi yang kada ketujuh ni bubuhan periman, yang kada ketujuh bubuhan yang ketujuh badom, yang kada ketujuh. Sedangkan yang ketujuh lawan sidin sedikit, tetapi orang saleh yang ketujuh itu, tuan guru yang ketujuh lawan sidin. Nah maka yaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Jadi walaupun yang mendukung sidin sedikit, tapi tuan guru mendukung sidin jadi imam dah. Sedangkan yang kada ketujuh ni bubuhan yang lain tahu di agama urusannya, maka walaupun sedikit pendukungnya ini jadi imam. Nah pulang nih lah. Jadi ada 3 masalah di sini. Dan makruh jadi imam jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fikih daripada imamnya. Nah makruh juga pulang. Imam lawan makmum. Makmumnya lebih paham fikih daripada imamnya, itu makruh. Arti makruh ini sah aja sembahyangnya.
cuma pahalanya kurang. Atau terlebih makmum itu bacaannya daripada imamnya. Terlebih itu maksudnya terlebih fasih bacaannya daripada imamnya. Terlebih fasihnya kan membaca Quran tuh ada dua kelas. Pertama kelas sah, ya kelas sah berarti itu pembahasannya tajwid. Yang kedua kelas fasih, fasahat. Nah itu jadi amun yang kelas sah tuh minimal sudah seluruh fardu ain hukumnya. Kalau fasih ini tuh fardu kifayah ya. Cuma kalau ada yang menguasai sah dan fasih itu lebih afdal daripada hanya sekadar sah saja. Gitu nah. Melainkan, nah kecuali boleh lah, melainkan arti melainkan ini boleh saja jika orang yang lebih itu baik lebih paham fikihnya atau lebih fasih bacaannya itu enggan ia jadi imam. Kada mau jadi imam sidin, maka haruslah orang yang kurang itu jadi imam. Nah jasidin pian ya, pian tatuha, pian bini 4, ulun belum berbini aja pian ya. Nah maka kada apa-apa itu asal yang disuruh nih juga orangnya secara tajwid bujur. Nah, itu pulang. Jadi kalau yang lebih fasih, yang lebih paham fikih ini enggan jadi imam itu kada apa-apa. Boleh-boleh saja yang tak kurang jadi imam gitu. Dan adab yang kedua, apabila disuruh pilih, adab kedua lah, kita disuruh memilih oleh orang akan seseorang antara jadi muadzin kah dan jadi imam kah? Misal nih, maka seyogianya bahwa memilih ia akan jadi imam. Nah, ini kan orangnya ini memang sudah sah bacaannya, apalagi fasih, paham rukun sembahyang syaratnya, apalagi fakih pulang bagiannya. Lalu disuruh pian jadi imam kah, jadi muadzin kah? Hendaknya jadi imam karena tak afdal jadi imam. Karena jadi imam itu afdal daripada jadi muadzin. Ini hukum yang mutamatnya dulu lah. Dan makruh menghimpunkan jadi muadzin dan jadi imam sekaligus. Makruh. Sidin bang, sidin kamat, sidin jadi imam. Tapi mun sawarangannya masih kita apa? Ada dari yang lain yo. Kayak subuh misalnya, seorang yang ajan, seorang qamat, seorang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada malaikat nama ada. Itu ada apa nih tuh? Nah jadi imam juga, muadzin juga. Tetapi seyogianya arti ini seharusnya imam itu yang lainnya, artinya imam itu lain yang muadzin maksudnya daripada muadzin. Nah dan kata setengah ulama, ini setengah ulama lah, artinya bukan kebanyakan ulama, cuma setengahnya aja sebagian, bermula jadi muadzin itu lebih afdal daripada jadi imam. Nah pulang nih lah, bermula jadi muadzin itu lebih afdal daripada imam. Kenapa aja? Karena muadzin ini menghabari orang membawai sembahyang, itu alasannya. Tapi imam kenapa lebih afdal? Imam pang yang maulah jadi ada berjamaah nih tuh pulang. Nah itu jadi masing-masing ada alasan tuh. Makmum pang afdal juga, mun makmum kadada berjamaah juga pulang. Nah jadi sama aja masing-masing ada basic anunya tuh, kelebihannya kita. Jadi yang penting kenapa tuh? Yang penting ikhlasnya. Yang ketiga bahwa hendaklah imam itu memelihara akan sembahyang pada awal waktu. Nah kita alhamdulillah ya kalau di masjid-masjid langgar-langgar itu sudah awal waktu. Seyogianya jangan ditakhirkan akan sembahyang itu. Jangan ditakhirkan tuh, jangan didudiakan ya kita sembahyang tuh. Sebab menanti akan orang yang banyak. Karena berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu itu lebih afdal daripada banyak orang serta berjamaah pada akhir waktu. Ya bisa kita tuh. Jadi sudah ajan hendak kamat lihati bampat berlima aja makmumnya. Jadi ujar imamnya kita hadangi dulu yang lain. Nah tuh luput tuh. Salah nengga itu. Memang kalau sudah ada bampat berlima di belakang langsung dia tancap gas. Allahu Akbar langsung. Kalau sama hadangi orang banyak. Karena di awal waktu sedikit jamaah lebih afdal daripada di akhir waktu banyak jamaah. Apalagi kada ada jual dihadangi. Nah, dan kata setengah ulama, kecuali yang dihadangi ini imamnya kalau wajar saja.
Jadi hadang. Kita tancap gas aja. Ayo. Kada imamnya kada. ayo kenapa ayo. Atau lain lagi kisahnya. Dan kata setengah ulama apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menanti 3 orang. Karena sudah di awal waktu ada 2 orang, tancap gas, Allahu Akbar langsung imamnya ada, apalagi jangan menanti 3 orang pada akhir waktu. Kecuali aja sekadar mbak azan kan kita qabliyah dulu ya, kalau itu wajar aja, itu bukan menanti, itu menggawi qabliyah narnya, bukan menanti orang banyak ada. Dan apabila hadir 4 orang, sudah 4 orang hadir sudah qabliyah sudah juga pada sembahyang jenazah misalnya, maka jangan dinanti 5 orang. Seadanya aja kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lambat datang pada sembahyang subuh. Nabi kita nih waktu itu di dalam musafir. Kenapa sidin lambat? Karena sidin bersuci, terlambat sedikit waktu bersuci beristinja nih, maka tiada dinanti akan dia Nabi. Oleh para sahabat kada dihadangi. Dan jadi imam waktu itu Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Hingga luput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat, masbuk 1 rakaat kita. Maka berdiri oleh Rasulullah pada rakaat yang kedua. Ya kalau maka kata sahabat, ya sahabat nih, maka takut kami, ya sahabat kan, Nabi tertinggal nih. Daripada demikian itu musyalah Nabi bemamai ditinggalkan nih. Sahabat Nabi masbuk. Jadi bukan sahabat ini kan udah kayak geruman musyalah Nabi bemamai basalam nih aja Nabi. Jujur bukan sahabat kan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini paham. Ya Nabi, jangan kamu takut, dan sesungguhnya baik yang demikian itu. Kadu sama hadangi aku ya Nabi, maka perbuatlah oleh kamu. Itu ini dalil alasannya bahwa kada perlu menghadang orang banyak. Bila sudah memang takumpulan ada, sudah langsung aja Allahu Akbar. Kenapa? Imamnya ada aja sudah, kecuali imamnya kada ada. Dan lagi pada satu masa, pada satu waktu adalah pernah lambat Nabi, ini kasus yang kedua pulang pernah Nabi lambat. Nabi SAW datang sembahyang zuhur, lambat datang sembahyang zuhur, maka didahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi tak kena lambat. Hingga datang Nabi SAW padahal mereka itu di dalam sembahyang. Maka berdiri Nabi SAW pada pihak sisi Sayyidina Abu Bakar. Dihiga Sayyidina Abu Bakar, Nabi berdiri sembahyang di situ. Ini jadi ada 2 pernah kejadian terjadi kayak itu. Dan sunnah jangan imam itu. Jadi karena ini kenapa? Karena ini mau utamakan awal waktu ya kita. Ya Allah. Dan sunnah jangan imam itu menanti akan muadzin. Ini penting nih. Jangan imam yang menghadangi orang musim muadzin hanya bang kamat. Jangan imam itu menanti akan muadzin. Dudukan, makmum dudukan, imam dudukan, apa aja menghadangi yang bang ya. Itu makruh tuh. Hanya saja muadzin itu yang menanti akan imam. Kayak di sekumpul dulu lah. Jadi azan dulu. Itu tuh tiap pengajian tuh azan dulu. Guru sekumpul di rumah. Jadi azan orang. Betul azan tuh qabliyah asar gitu. Nah qabliyah asar tuh hadang kamat tuh nih, belum kamat dulu karena guru belum keluar. Jadi ada yang datang terlambat kawas sempat kalau qabliyah asar dulu. Karena bila keluar sampai di rumah sidin kan kelihatan sih keluar turun. Pasartan di jalan tuh lalu kamat satu orang. Itu yang sunnahnya. Jadi muadzin itu menanti akan imam, bila imam keluar langsung lagi qomat kita akan imam karena iqamat. Kalau karena iqamat, maka apabila hadir imam maka jangan menanti akan orang yang lain. Namun imam sudah hadir harus berhadangan lagi. Itu. Dan adab yang keempat, hendaklah jadi imam itu karena ikhlas bagi Allah Ta'ala. Ikhlas bagi Allah Ta'ala. Ini mau belajar sifat 20. Serta mengerjakan ia yang diamanahkan oleh Allah akan dia pada toharahnya dan segala syarat sembahyangnya. Jadi masalah yang tata cara toharahnya, bersucinya, segala macam seluruhnya itu ikhlas. Dan makna ikhlas itu sekira-kira. Kawat dipadahkan ikhlas bahwa tiada hati mengharap untuk mengambil iakan upah. Inilah. Jadi hati kadang mengharap mengambil upah.
Itu yang mengetahui kita ikhlas atau kada kita seorang tuh. Janganlah kalau kita hati harap tunggu supaya orang memberi, itu jelas kada ikhlas sudah. Jelas kada ikhlas. Jadi akan upah atas jadi imam. Tapi mun orang panitia masjid misalnya mau upah jadi imam, panitia itu kada apa-apa jadi itu. Itu bolehkah? Boleh aja. Panitia masjid misalnya memberi muadzin diberi sini, imam sini, imam tarawih sini boleh jadi barin itu. Ada apa-apa. Bahkan termasuk maslahat bagus sebenarnya. Cuma yang maksud di sini nih imamnya mengharap-harap, makanya bilanya mengharap-harap. Tapi bila kada sesuai lawan yang dikehendaki ya bisa gerunum. Nah, minta jono banyak perlu panjang pemandiran tuh karena mengharap jadi yang salah tuh seorang juga ya. Ujung-ujungnya ya tadi harap tuh. Jadi mungkin kita kada mengharap, kan masalah. Orang kada memberi, kita kada menghadang. Nah, jadi kada ada pemandiran. Ada pernah terjadi baharilah imam lawan muadzin. Bah tuntung imamnya muadzinnya dudukan pemandiran. Nyawa berapa aja? Jadi imamnya buka pang. Unta banyaknya awas jagain aja. Jadi imamnya buka. Alhamdulillah banyak aku tak tidak aku bertes tuh berhenti itu aja. Mau pang terbanyak muadzin pada aku. Nah, itu luput tuh. Ini kejadian cuma di kutub utara pang jauhan. Dan jika mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf. Yang diwakaf atas orang jadi imam. Apa tuh? Yang diwakaf atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu. Nah, jadi ulangin ini supaya jangan salah paham. Dan seandainya mengambil si imam itu akan rezekinya maksudnya diberi duit. Lalunya mengambil daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu, atau mengambil rezekinya daripada rezekinya ini mengambil gajinya daripada pemerintah sultan nih. Kan ini bisa nah itu kok jurang-jurang pendarnya insentif ya lah, insentif dari pemerintah untuk guru-guru mengaji ini, untuk imam ini adalah artinya kok ada salah tuh. Nah itu sultan maksudnya, atau daripada seseorang manusia, orang dermawan misalnya yang memberi ini, maka tiada dihukumkan akan haram. Nah kada haram ya, kalau tiada dihukumkan akan haram rezekinya itu, tetapi makruh. Nah makruh ini bisa hilang kemakruhannya, apalagi keharamannya bisa hilang bila kita ampun diri kada mengharap. Nah ingatakan telah jadi kada mengharap. Jadi caranya gitu aja, kada mengharap. Masalah orang memberi, pemerintah misalnya mendata nih guru-guru mengaji berapa ekor itu urusan pemerintah nih tuh. Bila kita terdata alhamdulillah, bila kada terdata alhamdulillah juga. Artinya terlepas dari yang makruh kan itu caranya. Nah, amun kita gurun-gurunom berarti ketahuan kita kada ikhlas. Bermula mengambil upah jadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Nah, ini mengambil upah lah. Mengambil upah paham lebihan. Mengambil upah lain mun kita kada mengambil upah. Itu tuh jangan salah paham. mengambil upah apalagi sampai promosi betulis di Facebook pulang ada juga tahunnya aku jatah jadi imam tarawih aja betulis nang kayak itu mudahan naik jangan pemintar bawahnya pulang amin jangan bawahnya pulang. Lalu ada sikong pulang gampang di masjidku aja pulang ada pulang pemintar nang kayak itu. Nah itu tuh makruh nang kayak itu, kemun haram gak ada, cuma makruh. Tapi ambil jalan yang tengah aja. Yang penting kita jangan mengharap, baik muadzin, baik imam, baik siapapun, baik guru tilawah Al-Quran, jangan mengharap. Nah, jadi keikhlasan kita tuh kalau menilai di pintangan kita mengharap adakah. Nah, bila kita kada mengharap, alhamdulillah kada apa-apa. Cuma kena bila orang memberi terima aja. Kada usah aku ikhlas saja, kada usah, jangan di lain urusan ikhlas kada ikhlas itu. Tuh urus orang memberi. Dan sayugyanya bagi imam itu bahwa mensucikan batinnya itu daripada segala maksiat. Nah, batin daripada segala maksiat hati maksudnya. Jangan ada ujub, jangan ada riya, jangan ada takabbur. Dan segala dosa yang besar
Nah makanya supayanya jangan termasuk dosa besar, tapi istighfar dulu ya kalau astagfirullah, siapa yang wani terlepas dari dosa, ada yang waninya menjamin. Nah maka astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebelum takbir pertama tuh. Dan mensucikan daripada mengakalkan dosa kecil. Walaupun dosa halus, tapi mun dikakali diulah wiritan ganalai. Nah itu jangan juga jadi imam kayak itu. Dan demikian lagi seyoguyanya bagi imam itu mensucikan dohirnya itu daripada hadas. Jangan kada ingat mandi wajib ya kita. Dan daripada najis. Nah, nyata ya kalau karena tiada melihat akan yang demikian itu melainkan ia sendirinya. Nah, ya kalau yang tahu kita malam tadi betinjulan bini ya kita seorang juga. Jadi kita mah jangan kada mandi wajib. Maka jika ia ingat di dalam sembahyang itu akan hadas, keingatan belum mandi wajib, atau keluar dari atau keluar daripadanya angin takantut maksudnya, maka parten jadi imam 2 rakaat sudah nih. Waktu zuhur misalnya keingatan astagfirullah jadi hati aku belum mandi wajib, atau takantut kadapang mun berbunyi cuma anginnya kerasaan baunya, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu. Jangan mengaras supon aku aja sudah telanjur terlilit surban ujar misalnya. Tetapi hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia itu menjadikan ganti akan jadi imam. Nah jadi yang mana yang di belakang sidin diberi kode, tarik ke tangannya begimit, jangan gancang. Makanya yang di belakang imam itu kau paham bila melihat imam pina bejauh memberi kode, paham sudah, oh berarti minta gantiakan. Amunnya kada paham, imamnya yang paham ditarik imam, nah penyawa aja. Jadi makmum nih, penyawa dari aku aja. Nah itu salah nih tuh. Jadi beri kode aja kan, paham sudahnya. Nah itu. Maka imbah sudah memberi kode bahwa seorang itu kada patut lagi jadi imam karena batal takantut misalnya, jangan supan, maka keluarlah ia daripada sembahyangnya itu. Nah itu. Dan sesungguhnya pernah Rasulullah SAW pernah terjadi dengan sidin, ingat ia akan janabat padahal pertengahan sembahyang. Nabi pernah terjadi kayak itu. Waktu zaman dengan Siti Aisyah, hartan pertengahan sembahyang, Nabi keingatan sidin belum mandi wajib. Maka beliau mengambil ia akan seseorang menjadi gantinya. Nabi tarik yang di belakang sidin jadi imam, akan jadi imam, dan beliau pergi mandi, kemudian maka ia kembali kepada sembahyang. Nah itu jadi memang Nabi bisa kayak itu tuh. Jangan dipadahkan Nabi kada peringatan lah, cuman ini beri contoh menjadikan sebuah hukum. Nah itu. Dan adab yang kelima bahwa janganlah imam itu takbiratul ihram melainkan sudah meratakan ia akan segala sab itu. Nah ini penting juga nih. Jadi kalau imam tuh berucap sau aja misal, jadi imam nih kita jangan disauti, mantah lagi mama saunya aja, jangan disauti. Makanya bujur-bujur juga wawunya bertasdid sau, jangan sau. Ya kalau atau istawu, nah kayak itu sunnah hukumnya tuh. Tapi dilihat aja orangnya baduan aja sudah, kada banyak juga orangnya paham aja sudah, harus sau nih. Itu kan jelas aja sudah. Apalagi yang di belakangnya orang buhan alim aja paham aja, kayak pian kan buhan ulama berataan, harus sayang sau imamnya. Paham aja sudah. Nih kalau pian ada yang kada paham, kada mengerti, jadi kan ke kanan lihati dulu, ke kiri lihati dulu. Rata sudah. Mun di belakang nih orangnya paham aja sudah, sekadarnya aja. Jadi bahwa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan telah meratakan ia akan segala sab itu. Maka sunnah ia berpaling ke kanan, maksudnya melihat ke kanan dan ke kiri, serta mengata ia istawu lis salat rahimakumullah. Istawu wawunya bertasdid, istawu lis salati rahimakumullah. Nah atau sawu boleh juga. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah ya. Nah itu itu bahasa Arabnya. Amun kita kadang nak bahasa Arab bisa cangangi orang tiga apa aja ceng aku di kita kadang barat akan kita bisa ya aku aja bersautan. Artinya samakan olehmu akan sab kamu.
Nah, artinya ratakannya kita. Karena sembahyang mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala, akan kalian maksudnya itulah, karena istawutukum kalian. Jadi ratakan sab akan kalian karena sembahyang mudah-mudahan, untuk sembahyang maksudnya mudah-mudahan memberi rahmat akan kalian oleh Allah Ta'ala. Dan jika ia melihat akan cedera sab itu, artinya ada yang kada rata, maka menyuruh ia dengan membetulkan sab itu sekira-kira berbetulan bahu antara makmum itu akan setengahnya. Nah, jadi bahu yang berbetulan, ya kalau yang hampir tersentuh tuh bahu, jangan lebih rangkang. Nah, jangan yang batis tuh yang besampok. Kebetulan batis tersampok kok orang lebih aja, itu bahu yang dilihatnya, nah bahu yang diatur. Nah. Jadi kayak inilah rapat itu bahu, sedangkan sejajar itu tumit. Jadi tumit kita dengan yang sebelah kanan kita. Kita kada perlu melihat orang sebelah kiri, orang sebelah kiri melihat kita. Kita melihat yang sebelah kanan kita. Oh, bahuku dengan bahu di sebelah sejajar kada, ada Pak, rapat kada. Batis tumitku pulang sejajar kada dengan tumit sebelah kananku. Nah, itu maksud sejajar kada gitu nah. Sedangkan antara batis kanan kita dengan batis kiri kita sakilan. Dan sunnah jangan takbir imam melainkan telah selesai muadzin itu daripada qomat. Nah, ya kalau tuntung qomat dulu berdoa dulu hanya Allahu Akbar si imam. Dan sunat bagi muadzin itu bahwa mentakhirkan iqamatnya. Nah, ini sunat bagi muadzin. Nah, bagi muadzin itu bahwa mentakhirkan iqamatnya daripada bang dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi sembahyang. Jadi ada azan, ada qomat. Antara azan dan qomat jangan terlalu cepat waktunya. Jadi sunnah bagi muadzin mangaina akan qomat. Supaya apa? Supaya yang bekami tuntung. Ya kalau yang baudo tuntung. Nah, hanyar cuma jangan juga terlalu lawas sekadar jar guru bahari, sekadar tuntung makan sepiring. Antara azan lawan qomat tuh tuntung makan sepiring. Piringnya kayak cipir genalnya. Nanti lawas itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ujar Imam Ghazali adalah fapil khabari tamahala yatamahalu liyatamahala al-muadzinu bainal adhani wal iqamati biqadri ma yabragu al-akilu min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tisarihi. Artinya maka tersebut di dalam hadis Nabi SAW, hendaklah menantikan si muadzin, mengainakan si muadzin pada antara bang dan qomat dengan sekadar waktu selesai orang yang makan. Nah, daripada makannya atau selesai orang yang berak hingga selesai daripada beraknya itu. Mana itu? Menanti-nanti aja kita. Dan adab yang keenam, sunnah bagi imam itu bahwa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbir, takbiratul ihram. Allahu Akbar menyaring. Jangan yang kada berbunyi Allah Akbar aja. Ada tahu kena makmum. Dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang, jadi takbir dari hendak rukuk ke sujud, dari sujud ke duduk, itu ada takbirnya. Takbirnya itu menyaring. Dan jangan menyaringkan makmum. Nah, ini bagi makmum pulanglah. Dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya, melainkan sekadar didengar olehnya sendiri. Pun makmum jangan nyaring. Imam aja yang menyaring. Dan sunnah bagi imam itu meniatkan akan imamnya itu supaya dapat fadilat berjamaah. Nah, jadi imam usolli fardhu subhi rakaataini, ya kalau apalagi itu, karena kita jadi imam buati imaman. Nah, membuati imaman itu nah berniat jadi imam itu sunnah bagi imamnya, kada wajib. Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, yang kada berniat jadi imam nih, maka sah tetap sembahyangnya. Dan sembahyang makmumnya pun sah juga jika ia meniatkan akan mengikut. Nah, mun makmumnya masih meniat mengikut, sah juga makmumnya, dapat juga pahala jamaahnya. Dan dapat makmum itu fadilat berjamaah.
Dan tiada dapat seimam akan fadilat berjamaah itu. Kenapa? Karena ada berniat jadi imam. Itu aja permasalahannya. Jadi makmum wajib berniat. Sebab bila kada berniat jadi imam, kada berniat jadi makmum, si makmum nih, bagaimana antara narnya maka mengikut gerakan tapi kada berniat jadi makmum. Antara itu boleh antara dua tuh, boleh mubarakah, boleh berniat jadi makmum. Kalau kita kada berniat jadi makmum tapi mengikut imam, kada berniat jadi makmum, itu langsung batal sembahyangnya. Tapi bagi imam bang, bagi imam berniatnya tuh sunnah. Cuma efek depannya kada dapat pahala jamaah itu aja tuh. Dan sayugianya bagi makmum itu mentakhirkan, artinya menghinakan takbirnya itu daripada takbir imam. Imam Allahu Akbar, hanya makmum Allahu Akbar. Maka memulai ia akan takbirnya itu kemudian, arti kemudian itu sesudah daripada takbir imamnya itu. Jangan beri dahulu, lihati dulu imam, lambat nyeli aja. Nah, apakah dibaca sidin ya? Berdahulu aku aja. Nah, salah itu. Adapun adab yang di dalam bacaan, nah yang kedua. Tadi kan adab sebelum takbir, baik imam maupun makmum. Dan ini adab yang di dalam bacaan, khusus bagi imam nah, yang di dalam bacaannya. Maka 7 adab paharatan yang bacaan nih. Maka 7 adab. Bermula adab yang pertama, sunnah bagi imam itu memperlahankan akan doa iftitah dan ta'awuz. Seperti sunnah memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Kita saorangan kan kada benyaring loh. Artinya orang baik jadi imam maupunnya saorangan membaca doa iftitah itu tuh jangan nyaring. Allah berkabirau atau jangan nyaring. Betul kena ba'udzubillah sebelum baca bismillah Fatihah. Jangan juga nyaring aujubillahnya. Nah, menggimitakan tuh hukumnya sunnah sekadar kita mendengar. Itu adab yang pertama. Dan adab yang kedua itu sunnah bagi imam menyaringkan suaranya pada ketika membaca Fatihah. Nah, ini lawanannya. Jadi mulai bismillah sampai waladhdallin itu benyaring. Dan surahnya pun benyaring setelah Fatihah, tetapi pada 2 rakaat subuh yang menyaring itu. Dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isya. Nah, itu yang menyaring 2 rakaat pertama pada sembahyang maghrib dan isya. Dan demikian lagi sunnah amun zuhur asar kada ya kalau. Makanya zuhur asar tuh karena imam kada benyaring, maka bagi makmum tetap disunnahkan membaca surah. Jadi tuntung Fatihah baca juga surah makmum pada waktu zuhur dan asar itu nah. Ya kalau beda kalau maghrib. Kalau maghrib kan Fatihah aja semua dibaca, baca surah imam. Dan demikian lagi sunnah akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Nah sama gitu. Artinya jangan menyaring ya kita. Pada rakaat yang tadi. Misalnya ulun sembahyang saurangan, kada ada yang makmum ikut, sama peraturannya seperti kayak jadi imam juga. Ulun sembahyang maghrib 2 rakaat pertama tuh ulun menyaring. Walaupun saurangan kada ada yang berjamaah nih. Karena rakaat ketiga ulun begimit walaupun saurangan. Isya nang itu juga. Nah. Amun zuhur bang, baik berjamaah maupun saurangan tetap gimit ke 4 rakaatnya. Yang ketiga dan adab yang ketiga sunnah bagi imam dan makmum. Nah imam dan makmum sama nih lah. Dan orang yang sembahyang sendiri. Nah siapa aja nih? Baik berjamaah imam dan makmum saurangan sama bahwa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Nyaring sembahyangnya nyaring juga aminnya. Dan sunnah bagi makmum mempesertakan, arti mempesertakan itu maimbayi. Jadi yang berdahulu mengucap amin itu imam. Makmum ini melihat imam. Bila imam A juga, jangan berdahulu makmum. Jadi supaya tak imbai, maka yang haluan yang cak ibarat orang baca Indonesia Pancasila tuh nang kayak ini nah. Ya Allah, itu imamnya bila jadi imamnya, juga kayak itu. Jadi serentak. Jadi yang makmum yang mempesertakan mau maimbai mengucap amin itu dengan aminnya imam. Nah, dan jangan berdahulu dan jangan juga terkemudian. Artinya berdudi jangan.
Jadi hati aja dulu, bila imam pindah kedengaran A langsung A juga. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar." Nah, artinya apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu. Nah, arti sertakan itu imbai oleh kamu mengucap amin juga. Maka karena bahwasanya barang siapa muafakat aminnya itu dengan amin malaikat, niscaya diampuni baginya akan yang dosa terdahulu daripada dosanya dan yang terkemudian daripadanya. Jadi yang kayak inilah malaikat tuh 4 jam menyambat amin. Apabila si imam dan makmum imbai mengucap amin. Tapi imam malaikat diperhatikan malaikat mendolong, dilihatinya dahulu jemaah untuk amin ya. Kada 4 kali jadi malaikat mamina kan. Sebab pina kacau anunya, paduan suaranya kacau. Nah, ninta. Jadi supaya jangan kacau, makmum memperhatikan A-nya imam. Ninta. Yang keempat, sunnah bagi imam itu diam dulu sesudah daripada membaca waladhdallin, sekedar 1 kali napas. Nah, sekadar bernapas 1 kali. Jadi nah kayak itu. Hikmahnya supaya amin itu jangan disangka bagian dari surah Fatihah. 1. Hikmah yang kedua, supaya kita napas ada. Jangan sampai membaca amin tuh habang-habang muha belum berhinak. Mbak waladhdallin kada berhinak apa-apa langsung amin ya. Lalu abang-abang muha. Kemudian maka ia mengucap amin tatkala itu. Jadi bernapas dulu hanya mengucap amin. Maka disertakan akan aminnya oleh makmum. Aminnya imam tadi oleh makmum. Nah itu. Dan adab yang kelima, sunnah bagi imam itu diam dulu. Kemudian daripada aminnya, arti kemudian itu sesudah mengucap amin. Jadi imbah tuntung amin ya, yang sama-sama nih. Jangan langsung membaca surah si imam. Sunnah berdiam. Sekedar makmum membaca Fatihah tuntung. Nah, jadi misalnya amin, bismillahirrahmanirrahim, makruh tuh. Kalau langsung kayak itu imamnya makruh. Karena meninggalkan sunnah yang bujur tuh amin. Berdiam. Salawas apa? Salawas makmum tuntung membaca Fatihah, tapi Fatihah yang sedang. Coba nggak ada makmum yang lambat yang bis kalambatan pulang. Nah, itu yang sedangnya kita. Dan adab yang keenam, sunnah bagi imam itu diam kemudian daripada selesai membaca surah. Dahulu daripada ruku'. Arti dahulu itu sebelum daripada ruku', yaitu sekedar perceraian antara membaca surah dan antara takbir ruku' itu. Nah, maksudnya kayak ini. Arti perceraian itu artinya sekedar ada perbedaan antara berdiri tuntung baca surah dengan ruku'. Maksudnya ini yang bujur lah, bah tuntung membaca surah, misalnya surah Qul huwallahu ahad, Qul kufuwan ahad, bernapas Allahu akbar ruku'. Nah, itu bujur tuh. Jadi ada perbedaan batas ya kita antara berdiri tuntung membaca surah dengan ruku'. Yang kurang tepat nah. Kufuwan ahad misalnya, ya kah? Ahad ya kah? Terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya lah. Nah, ahad. Bah kufuwan ahad, Allahu akbar langsung ruku', makruh tuh. Berdiam setumat. Apabila lawasnya sekadar mengucap subhanallah atau sekadar bernapas 1 napas yang sedang. Allahu akbar. Nah, itu baik kita seorangan maupun jadi imam begini ya. Jadi guru sumpul bahari lah napa disunahkan angka itu supaya kita kalau bernapas dulu, istirahat dulu. Kan membaca surah kan yo. Jadi bernapas dulu. Hanya Allahu akbar. Jadi ada ketenangan ya Sidin. Itu waktu belajar kitab Hawasil Madaniyah dulu bahari lamun guru sumpul kayak itu nya. Ada ketenangan ya Sidin. Jadi mbah tuntung surah tuntung menap Allahu akbar ruku'.
Nah, itu hukumnya sunnah. Dan jangan membaca si makmum di belakang imam itu melainkan Fatihah juga. Ya kalau nyata ini kan kayak biasa jadi kita nyala mbah tuntong amin dah. Si makmum ini yang dibacanya Fatihah aja, kadusan baca surah. Karena surah itu cukup imam. Dan jika tiada mendengar si makmum bang akan bacaan surah imamnya. Imam baca surah nih, tuntung amin, imam baca surah lah. Tapi makmum ada mendengar karena jauh misalnya kebanyakan jamaahnya nih pada sembahyang yang nyaring karena jauhnya misal, atau sembahyang yang sir. Arti sir ini kayak zuhur, asar, sirnernya, maka sunnah bagi makmum itu membaca surah. Nah, jadi kada apa-apa. Misalnya masjidnya gono kayak Masjid Agung misalnya. Oh, sekalinya mati napa nih? Mikrofon. Lalu surah ini kadang-kadangaran yang di paling ujung belakang ada mendengar, paling pertama mendengar. Nah, maka bagi yang di belakang tuh baca aja surah seorangan. Selama imam belum rukuk. Nah, itu boleh ya. Maka dihukumnya seperti sembahyang sir aja kita yang gimit. Maka sunnah makmum itu membaca surah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin Jirsidin, adalah bagi si imam waktu berdiri itu, waktu sembahyang berdiri nih, mempunyai 3 diam. Ada wilayah diam itu di 3 posisi, di 3 tempat. Demikianlah yang diriwayatkan akan dia oleh Sumrah bin Jundab dan Imran bin Husain daripada Rasulullah SAW. Pertama, nah jadi imam nih disuruh berdiam satu mat tuh ada tiga wilayah di dalam tiap rakaat yang berdiamnya itu nah, waktu berdiri. Pertama, ini waktu berdiri lah. Apabila sesudah takbir imam takbir pertama nih, nah, takbiratul ihram, maka hendaklah diam sekedar makmum membaca Fatihah. Dan yaitulah waktu itu imam dan makmum membaca 2 iftitah. Ya kan? Jadi imam takbiratul ihram tuh Allahu Akbar. Kan berdiam di situ. Apa yang dibaca 2 iftitah. Imamnya tadi berdiam tapi membaca 2 iftitah. Makmumnya baca 2 iftitah juga. Nah, di situ diam yang pertama. Ini talawas sedikit. Talawas daripada yang tadi. Maka bahwasanya jika tiada diam imam itu pada ketika itu, niscaya meluputkan ia akan makmum pada mendengar bacaan imam itu. Nah, maka atas imam itu barang yang kurang daripada sembahyang makmum itu, maka tiada membaca makmum itu akan Fatihah pada ketika diam si imam. Padahal bimbang makmum dengan membaca yang lainnya daripada Fatihah, maka adalah yang demikian itu taksir atas makmum itu, tiada taksir atas imam itu. Titik 2. Nah, paham lah ya? Ada paham lah. Jadi nang kayak ini maksudnya. Apabila Allahu Akbar si imam, ya kalau makmum tuntung Allah Akbar juga makmum. Nah, di situ disuruh baca 2 iftitah. Sambatannya diam yang pertama. Nah, maka baim-baim membacanya tuh iftitah tuntung. Kan lawas itu dibaca ya kalau. Jadi diamnya termasuk lawas juga. Nah, lalu seandainya imam ini pang tuntung baca 2 iftitah, makmum belum tuntung. Lalu imam tadi membaca Fatihah. Nah, maka si makmum tadi berdiamnya sudah. Aduh, saya lagi menyambung meneruskan 2 iftitah ninto dengari bacaan imam. Itu pemahaman yang pertama. Nah, kayak itu. Yang kedua, diambil dari pemahaman yang tadi. Nah, yang kedua, si makmum tadi memang lambat bacaan Fatihahnya. Lambat. Maka ketika Allahu Akbar si imam, ya kalau makmum ini karena lambat baca Fatihahnya, kalau saya baca 2 iftitah, langsung aja sibuk si makmum tadi membaca 2 Fatihah, membaca surah Fatihah. Sebabnya lambat. Jadi berdahulu aja, lagi tarawih, kita tahu imamnya cepat, imam baca Fatihah, baca juga kita Fatihah. Sebab bila kita menghadang amin hanya baca Fatihah, nyata terlambat kita. Nah, baca juga kita Fatihah sibuk. Jadi imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga.
sebab kita lambat. Nah, seandainya Bang Yasidin kita sudah tahu kita lambat membaca Fatihah, ada kesempatan baca Fatihah, kita membaca yang lain dari itu. Dua iftitah kita baca juga. Waktu imam baca Fatihah, kita mendengari amin juga. Imam baca surah, kan pas lambat kita, salah kita aja sih tindarannya. Paham lah nih. Nah, jadi kita melihat situasi juga, melihat situasi ini kayak itu tuh. Yang kedua, jadi diam yang pertama imbah takbiratul ihram sebelum membaca surah Fatihah. Yang kedua, apabila selesai imam daripada membaca Fatihah, maka hendaklah ia diam supaya menyempurnakan oleh si makmum yang tiada membaca Fatihah pada diam yang pertama itu akan Fatihahnya. Nah, dan diam itu setengah daripada diam yang pertama dan yang pertama titik. Nah, jadi kayak ini maksudnya lah. Imbah tuntung membaca surah Fatihah si imam, waladhdallin amin. Nah, imam berdiam dulu, menghadangi makmum tuntung membaca surah Fatihah. Jadi makmum imam berdiam. Nah, lamanya imam berdiam separuh lamanya dari imam berdiam yang pertama tadi. Paham lah nih? Misalnya kayak inilah, Allahu Akbar, takbiratul ihram lo berdiam. Anggap berdiamnya semenit. Tapi kan di sini membaca surah iftitah nih, dua iftitah nih. Nah, kaina tuntung bantu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Berdiam dong nih. Nah, berdiamnya ini setengah menit, separuh yang pertama tadi diamnya. Itu maksudnya. Nah, itu bagi imam. Kenapa berdiam? Yang imbah amin tadi memberi waktu bagi makmum membaca surah tuntung baca surah Fatihah. Supaya kita bila makmum tuntung baca Fatihah, tugas si makmum ini mendengari bacaan surah si imam aja lagi. Dapat pahala mendengar pulang. Sedangkan yang berdiam yang pertama tadi diantara fungsinya adalah berdiam yang Allahu Akbar, berdiam loh nih. Imam membaca sambil berdiam membaca takbiratul ihram, makmum ini tergantung. Bila inya sulit membaca Fatihah, kadusah dua iftitah dibaca, Fatihah langsung dibaca. Walaupun imam baca Fatihah belum, berdahulu aja membaca Fatihah. Karena seorang hanya belajar. Nah, berdahulu aja. Sebab bilanya melambat, seorang terlambat membaca Fatihahnya. Paham ya oleh? Tapi Jersidin bila kita sudah tahu lambat, ternyata kita sibuk juga membaca dua iftitah, lalu terlambat, salahnya apa Jersidin? Nah, itu tuh pada itu nih. Yang ketiga, diam yang ketiga nih. Apabila selesai imam daripada membaca surah sebelum daripada rukuk, yaitu sekadar perceraian bacaan surah dan takbir rukuk. Arti perceraian tuh ya ujar guru bahari sekadar membaca subhanallah atau satu kali nafas. Jadi mbah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, rukuk. Nah, kayak tadi. Jadi ada 3 wilayah berdiam waktu berdiri. Ya kalau jelas saya lah. Diam yang pertama talawas. Diam yang kedua sadang lawasnya. Diam yang ketiga jangan terlalu lawas. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Dan adab yang ketujuh, wallahu a'lam adalah baris kedua dari bawah. Kita membaca menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, kayak apa kalau di bulan puasa mandi di siang hari pakai sabun, pas sabunnya itu sangat harum baunya, apakah makruh guru? Jadi mandi itu sebenarnya hukum asalnya boleh aja siang hari bulan puasa boleh mandi. Yang makruh itu jika kita mandi itu motifnya hendak supaya nyaman, sejuk dan nyaman, atau mengurangi haus, itu makruh. Atau supaya nyaman ya imbah mandi ini nyaman, rasa sejuk, haus rasa kurang, dia nyatain sambil ditigok. Nah, makan itu hukumnya makruh. Amun yang mandi lah, amun ditigok batal ya lo. Jadi itu niatnya. Jadi masalah mandi ini boleh aja, cuma bila niatnya hendak nyaman-nyaman bersejuk-sejuk atau mengurangi haus, itu makruh. Lalu kayak apa caranya supaya mandi itu kada makruh? Maka sesuai kebutuhan. Kalau kita memang butuh mandi,
Kenapa butuh? Supaya kita misalnya kenapa membutuhkan nih, supaya untuk menghilangkan kotoran di awak. Hendak sembahyang awak rasa rigat, jadi hendak membersihi badan, itu niat mandi. Kebetulan sabunnya harum, nggak ada apa-apa. Karena ya, jadi tergantung niatnya. Kalau niat kita mandi hendak berharum-harum, nah itu narangnya makruh. Tapi kalau niat kita mandi hendak membersihi kotoran yang ada di badan, kebetulan sabunnya itu harum, itu ada apa-apa. Boleh aja. Tergantung niat pian mandi. Mun hendak berharum-harum, bersejuk-sejuk, makruh. Mun niat kita hendak membersihi kotoran di awak, kita mandi, itu kada makruh. Jadi niat yang menentukan lah. Tapi pulang jangan juga terlalu lawas mandinya. Sudah tahu mentangan aku nih membersihi aja. Oh soalnya lawas pada biasa, jadi makruh tetap tuh. Yang kedua, apa motivasi? Oh ini apa nih? Motivasi pian waktu sekolah hingga pian alim seperti sekarang ini. Oh my. Agar kami khususnya ulun pribadi bisa tambah semangat menuntut ilmu. Dan adakah juga amalan kuitan pian dalam mendidik pian? Mun ada pada hipanggoro aja. Supaya kayaknya gasan kami mendidik keturunan kami juga itu. Minta halal, minta ridha. Doakan ulun anak cucu ulun hingga hari kiamat dapat nikmat kaya pian guru. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat pian sekeluarga dunia akhirat, amin. Nah, ya kalau. Jadi kalaunya menuntut ilmu nih tuh, kita yang umum aja lah, yang umum aja. Jadi ilmu nih tuh kada ada betantu, tergantung kita. Jadi menuntut ilmu tuh hukum kasualitas. Hukum kasualitas tuh hukum sebab musabab. Jadi asal kita mau minum, Tuhan julungi hilang haus. Asal kita mau makan, Tuhan julungi kenyang. Sama kita asal cangkal, Tuhan julungi ilmu. Sama aja kada begaduh, Tuhan melihat usahanya. Jadi alasan apa? Sebab pertama kita tuh diberi Allah sesuatu, cangkal. Jadi barang siapa cangkal, ujar orang pepatah Arab, manjadda wajada, manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti inya dapat. Nah, itu kaidah pertama. Jadi siapa aja kada begaduh, keturunan siapa aja kada begaduh, bilanya kada cangkal, kada cangkal kada dapat juga. Siapakah orangnya? Habib kabila kada cangkal, kada kaya Habib yang cangkal dia kada sama. Jadi barang siapa cangkal, dapatnya. Karena Tuhan itu sudah memberikan hukum sabab musabab. Itu sudah sunnatullah nang itu. Nah, yang kedua, supaya anak kita tuh cangkal, nah, supaya Allah menolongi, memberi hidayah, memberi taufik, maka kuitan ini mendoakan jangan ampih-ampihnya. Nah, itu yang putus asa, doakan terus anak. Doakan terus anak. Nah, apabila sebab doa kuitan terhadap anak seperti doa nabinya terhadap umatnya kabul. Nabi itu bilanya mendoakan ada baik bagi umat, kabul tuh. Ujar Nabi, ini kada bagus, jadi tuh. Bilanya mendoakan bagus, jadi juga. Kayak itulah kuitan non anak sama. Jadi jangan ampih-ampihnya mendoakan. Apabila kah imbas sembilan waktu, kah apabila waktu sujud, kah apa, kah doakan anak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jangan anak kita diberi makani yang kada halal. Jadi jaga benar makanan. Biar pian sampai ke luar negara, pandangan tuh ya kan. Nah, menyekolahkan anak nih, cuma pian usahanya riba usaha. Maka anak tuh kena beralim juga, alim mahwal buban wali jagarnya tuh. Itu mulanya ke bubannya mahwal yang memprotes wali gawian. Ya makanan riba asalnya. Nah jadi halal pemakan. Nah yang keempat nih penting benar juga. Nah hati abah mama ini mencintai orang-orang saleh, wali-wali Allah, ulama, mencintai. Nah kayak Imam Ghazali itu. Imam Ghazali kan ada Habib kan, tapi orang biasa aja Imam Ghazali. Tapi bubuhan Habib Hadramaut tuh Imam lawan sidin bertahan. Arti Imam tuh mengikut. Bahkan kitab Imam Ghazali ini seperti Al-Quran di Hadramaut tuh. Baca, tamat, baca pulang, tamat, baca pulang. Imam Ghazali kenapa? Abah Sidin Bahari luar biasa lawan para ulama. Abah Sidin Bahari luar biasa dengan para ulama. Jadi bila Imam Ghazali ini hendak datang ke rumah perguruan, Abah Sidin nih yang menyangui ini jolong lawan guru lah Sidin. Menyangui kayak guru sekumpul juga lawan. Abahnya guru sekumpul. Membuatin apa? Minyak ya lah. Nah kayak itu tuh modelnya sama. Nah itu jadi perhatian kita sebagai kuitan jangan sampai
kada katuju lawan bebuan orang-orang saleh. Mungkin kita kada katuju lawan orang saleh ulama, kayak anak kita jadi ulama, anak kitanya aja kada katuju. Nah, jadi mengkawa kita dekat dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dengan para habaib. Dibiasakan anak-anak kita tuh dekat ya, kita dekat, dilajari, bawa ziarah, baik yang sudah wafat walinya, apalagi yang masih hidup, dibiasakan, diakrapakan tenah. Nah itu aja jawabannya, boy. Kayak apa cara berbuka puasa yang pas, yang sesuai suruhan agama, supaya kada pina maulah rasa lamah jadi kuliah begarak cocok kayak mun berbuka apa setengah panci habis nasi itu si wali gin teguring sako, apalagi kita wala nih. Jadi berbuka tuh amun kawa berbukaan itu makan silahkan makan, cuma jangan banyak dulu, mukadimah aja makannya. Anggaplah sepiring baurai lah, banyu secangkir-cangkir. Mbah tuh sembahyang maghrib insya Allah kada mengulir awak, atau kurma kah 3 biji, lontong 3 biji sama aja. Nah artinya makan jangan terlalu banyak. Atau kurma aja kah dulu 1,7 biji. Rasai tunggal dikitan, minta kena banyak makanannya oleh. Rasai nasi sedikit. Nah ini sedikit dikumpul banyak aja nih tuh. Nah imbah itu langsung sembahyang itu kada insyaallah kada kulir itu. Nah bila sudah imbah merasa yang sedikit tuh hanya berdoa Allahumma lakasum tuh lebih keamanton itu aja. Cuma bila kita mulah mengulir ini siapa aja lah, mulah mengulir begarak nih, minum aja pian 5 cangkir ada minum tuh, maka cangkir gandal itu pulang. Nah tuh ulun bang ada berpian bang ulun mana ini no cangkir no hibak, lalu awak ini hibak banyu cangkir segala macam, maka pulang maka ada karasan kada 5 cangkir habis mencari pulang mana ciratnya aja. Nah menung kayak itu tuh nyata emang ngulir pokoknya wali gin kulir apalagi walap yang jelas sudah tuh. Itu aja anunya, jadi jangan terlalu banyak, bukan itu pemulaan kain nambah sudah imbah tarawih, ayo kita panci-pancinya digutak. 4 bulu kucing di kitab Syarhus Salikin hukumnya dihukumi najis, bukan dihukumi haram, dihukumi najis. Maka apabila tercabut dari tubuh kucingnya ya kala, jadi dihukumi najis. Jadi jangan sampai ada di pakaian, tempat, di badan wayah kita sembahyang. Tapi mun bulu kucingnya memang sedikit aja, sama sedikit ke sama, jangan sampai ada. Tapi mun kita kada tahu pang dimaafkan, mun kada tahu dimaafkan aja, mun kada tahu lah. Tapi kalau kita tahu biar sedikit tetap najis, tetap dibuangi dulu. Makanya penting benar sebelum sembahyang itu diperhatikan dulu kan. Nah badan, pakaian, tempat diperhatikan. Misalnya wayah salat bang ada kucing mamaraki baulit, nah sebelumnya parak dia agak berdahulu, jangan dilihat akannya baulit, itu antisipasi. Lalu runtuk bulu kucing tadi di sejadah atau di pakaian kita, sedangkan kita keadaan masih sholat, apakah itu hukumnya? Itu gampang ya. Sembahyang tuh kita kan luas tempatnya nih. Nah kalau di situ ada kucing dan sudah terlanjur, tapi mengkawat dihagala bagaimana ya Allah? Nah bisa aja kita menghagam gotak-gotak menyuruh berjauh, atau ada tempat yang bertulis kah dilarang kucing macok tuh, tulis gitu tempat biar masuk di dalamnya sembahyang, dijaga. Seadanya terlanjur sudah di sini ada bulu kucing, berpindah pian dalam sembahyang itu bisa berpindah, bergerak jangan asal bergerak perlahan aja, bergerak begini 2 kali gerakan boleh aja berpindah. Di sini ada yang berbulu berpindah ke sini bisa nang kayak itu, sama nang kayak tahi cacak tuh ada di sejadah. Lalu kita 1 langkah ke kiri, gerak, ke kiri, gerak. Hah? Itu caranya, jangan diletakkan dahi kanan tahi cacak. Atau ke kanan nggak bisa aja, nah gitu. Jadi tuh gampang jadi atur kitanya yang berpindah gitu nah. Jelas saya lah. Nah, jangan kita sujudit yang hibak lawan tahi kucing, bulu kucing tadi. Kitanya yang berpindah, itu caranya, solusinya tuh. Amun sudah tahu nyata ada bulu kucing segala macam, kitanya kada berpindah dari tempat itu kada sah sembahyangnya. Amun ditapih kita pang aja, makanya tapi dipapai-papai gitu. Papainya gugur ajanya. Ngalih mapai guru jam kada sama batal itu sembahyangnya. Bersihi dulu. Kada kamu dikasih kalau nyata bulu kucingnya banyak lah. Nah, itu nyata pulang ada di tapih. Tapi kita sembahyang kada boleh.
Nah, jadi kucing tuh dilajari juga ada tempat-tempat yang kada boleh masuk ya lah, kayak sembahyang segala macam. Cuma yang jelasnya kayak inilah, sajadah nintu digantung kah supaya kucing jangan berabah di sajadah wiwayahna sembahyang ya diurak. Nah, atau betukup kayak itu kah, jangan sampai sajadah itu tempat keguringannya. Bila tempat keguringannya nyatai kucing itu bulunya di situ sudah. Jadi kalau ada bulu kucing itu kada sah sembahyangnya kita nanya. Jadi basah sembahyangnya bersih. Nih ulun rancak sudah menyuruh istri supaya sholat, tapi istri kada mau sholat. Yang ulun tanyakan apakah masih tanggung jawab ulun sebagai suami. Nah bagi suami itu jelas bertanggung jawab lawan bini. Jadi jangan dulak-dulaknya memadahi bini. Kayak pacarannya dengan kelembutan aja memadahi bini kelembutan. Jadi bini itu didoakan, diarahkan, dipadahi bagi mitan. Padahi terus. Nah, jangan putus asa aja kita tuh. Selama kita sabar memadahi, itu selama itu kita tuh dapat pahala jihad kita. Itu jihad kita lawan bini. Banyak orang yang diisi bini langsung salihah masih nya kali dapat pahala sabar. Mun pian dapat pahala sabar naranya itu alhamdulillah. Jangan-jangan berkat sabar itu pian jadi wali kena. Nah, amun kita langsung diisi bini salihah masih benar-benar kita ada ruginya di situ. Untungnya ada juga cuma ruginya ada. Kada dapat pahala, kada merasai perjuangannya tuh nah. Perjuangan mendidik bini kada ada. Tapi amun kita ada bini yang pinata kadang kepala soko ya kalau bini ngalih dan menciling mata bini kita nih seorang kayak siput dipais. Nah di situ kita ada kelebihannya karena bahari itu ada wali-wali Allah Taala yang jadi wali karena bisi bini yang kepala suku. Nah itu alhamdulillah ya Allah. Jadi yang penting pian asal jangan putus asa, tetap memadahi karena di akhirat pian terlepas dari tanggung jawab kada apa lagi karena sudah memadahi. Cuma memadahi itu jangan sekali, tetap aja terus jangan bampi-ampih aja kita. Nah itu bila kita ampih memadahi pilih ucap aku terakhir lah memadahi lah gimana kan memadahi lagi aja itu luput kada boleh. Mun kayak itu cerai sekali. Oh masih jadi bini kita kada ada istilah ampih memadahi. Nah, walaupun kada masih tetap madahi terus. Bila kita ampih memadahi maka cerai aja langsung. Mun kita hendak ada cerai jangan bosan memadahi. Nah itu. Jadi selama masih jadi bini kita itu jadi bimbingan kita. Selesailah. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل